sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Auto gegerkan Asia. Marcelino cetak rekor fantastis di timnas Indonesia, bakal susah disaingi lagi ke depan. Masya Allah, sungguh mengharukan, pertama kali skuad timnas Indonesia sholat Jumatan di Turki, saking toleransi luar biasanya hingga teras gereja. Alhamdulillah, kabar gembira. Jay Itzes dan Nathan Chuaon akan ambil sumpah WNI pada 28 Desember 2023. Prediksi line up timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Super kejutan dari Sintayong, Jordi Amat Geser, Mark Klok. Babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026, Bung Towel prediksi timnas Indonesia babak belur lagi jilid kedua dan sulit ke-16 besar Piala Asia 2023. Auto gegerkan Asia. Marcelino cetak rekor fantastis di timnas Indonesia, bakal susah disaingi lagi ke depan. Marcelino Ferdinand membukukan rekor sebagai pencetak gol termuda di timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mencetak gol pertamanya saat membela timnas Indonesia pada usia 17 tahun 9 bulan 5 hari. Gol itu tercipta saat timnas Indonesia melawan Nepal pada kualifikasi Piala Asia 2023, 14 Juni 2022. Nampaknya rekor tersebut akan sulit dilewati pemain lain. Pasalnya saat ini dalam pemanggilan pemain terbaru timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 Qatar, tidak ada pemain di bawah 17 tahun. Pemain termuda yang dipanggil Sintayong ialah Arkan Fikri yang berusia 18 tahun. Arkan Fikri akan menginjak 19 tahun pada 28 Desember 2023. Rekor Marcelino Ferdinand bisa dipecahkan jika ada pemain di bawah 17 tahun masuk ke sudah timnas Indonesia dan mampu mencetak gol untuk Garuda. Masya Allah, sungguh mengharukan, pertama kali skuad timnas Indonesia sholat Jumatan di Turki, saking toleransi luar biasanya hingga teras gereja. Begini penjelasannya. Di sela-sela kesibukan masa pemusatan latihan dalam kurung TC untuk persiapan Piala Asia 2023, timnas Indonesia tetap menjalani sholat Jumat berjamaah. Asnawi Mangkualam CS beribadah di masjid yang berada di Kompleks Garden of Tolerance, Belek, Antalya, Turki. Masjid berada tak jauh dari hotel tempat mereka menginap, sekitar 8 menit menggunakan bus. Garden of Tolerance merupakan satu kompleks tempat ibadah berbagai agama di Turki seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena itu bangunan masjid, gereja Kristen, dan Yahudi berdiri berdampingan. Termasuk saat penggawa Garuda beribadah sholat Jumat di sana, karena jemaah yang membludak hingga keluar masjid, jemaah sholat Jumat menggelar tikar dan sajadah di depan teras gereja. Seluruh pemain yang muslim, termasuk pelatih dan ofisial, menjalankan sholat Jumat berjamaah yang dimulai pukul 13.00 waktu setempat. Setelah sholat Jumat, seluruh pemain kembali ke hotel untuk melakukan peregangan dan relaksasi karena sebelumnya mereka menjalani latihan gym di pagi hari. Rencananya pada sore hari penggawa Garuda akan kembali menjalani latihan di lapangan yang berada di sisi hotel tempat mereka menginap, yakni Hotel Titanic Golf di Laks Belek, Antalya, Turki. Alhamdulillah, kabar gembira. Jay Itzes dan Nathan Chuaon akan ambil sumpah WNI pada 28 Desember 2023.
Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan PSSI langsung meminta kedua pemain tersebut mengambil sumpah bersama pada tanggal tersebut. Kata Yunus Nusi, pengambilan sumpah WNI untuk Jay Itzes dan Nathan Chu Aon akan dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Cawang, Jakarta Timur. Pengambilan sumpah dilakukan di Kanwil Kemenkumham pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, ucap Yunus Nusi. Prediksi line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Super kejutan dari Shin Tae-yong, Jordi Amat geser Mark Klok. Laga melawan Iran akan sangat krusial untuk menentukan bagaimana penampakan starting XI Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana formasi yang ideal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Shin Tae-yong berpotensi membuat kejutan dengan menempatkan Jordi Amat sebagai gelandang jangkar. Saat ini Timnas Indonesia sejatinya memiliki sejumlah gelandang jangkar macam Mark Klok dan Ivar Jenner. Dalam kondisi normal, Mark Klok dan Ivar Jenner yang bakal diduetkan Shin Tae-yong sebagai gelandang jangkar dalam pola 3-4-1-2. Namun berhubung ini ajang sekelas Piala Asia 2023, Shin Tae-yong takkan main-main dalam memilih pemain, khususnya yang mengisi lini sentral. Jordi Amat yang dikenal memiliki intercept tinggi dapat diperankan di posisi ini. Kapten Johor Darul Tazim ini dapat membentuk dua tangguh bersama gelandang Jong Utrecht, Ivar Jenner. Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Gelandang milik KMS Kadeinze ini dapat digeser agak ke depan yakni sebagai playmaker. Menarik menanti jika kolaborasi ini benar disajikan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Seru nih formasinya, gimana menurut kalian guys? Cocokkah dengan hati kalian? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026, Bung Towel prediksi Timnas Indonesia babak belur lagi jilid kedua dan sulit ke-16 besar Piala Asia 2023. Kegagalan Timnas Indonesia meraih hasil manis di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly pesimis dengan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Pria yang akrab disapa Bung Towel itu bahkan memprediksi Timnas Indonesia bakal kesulitan untuk menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023 tersebut, alias babak belur jilid 2. Menurut saya sih berat, apalagi melihat performa terakhir melawan Irak kalah 1-5 di Basra dan main 1-1 melawan Filipina, ya berat, kata Tommy Welly dalam acara diskusi PSSI Pers. Bung Towel mengatakan PSSI memang memasang target untuk Timnas Indonesia yang mana hal itu harus diupayakan. Meskipun hal itu memang tidak mudah diwujudkan. Tommy Welly mengatakan saat ini lebih baik menunggu hasil Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Ia penasaran apakah pasukan Shin Tae-yong itu bisa mencapai target ataupun kegagalan lagi. Tunggu saja bisa nggak mencapai janji itu di 16 besar dari sudut pandang saya dari kualifikasi Piala Dunia 2026 berat, ucapnya. Dasar Bung Towel memang anti banget sama Coach Shin. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.